Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Mas Mana dan hari ini tema readingan kita apa? Ya, tema readingan kita ada seseorang yang masih selalu ingat kamu. Siapa orang tersebut? Apakah dia mantanmu, masa lalumu, atau seseorang yang sudah kamu tolak, atau kamu yang ditolak sama dia? Kita lihat yuk. Seseorang yang masih selalu ingat kamu. Yuk kita lihat ciri-ciri orang tersebut. Buat teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Dan terima kasih selalu support channel aku. Semoga kalian selalu dianugerahi kebahagiaan dan keceriaan ya di dalam setiap aktivitas dan setiap hari ya. Selalu dikasih energi bahagia, energi kesenangan lah gitu ya. Kalaupun ada kesedihan selalu cepat selesai dan tuntas ya, nggak pakai lama ya. Amin. Oke, seseorang yang saat ini masih selalu ingat kamu. Siapakah orang ini? Kita lihat ya, ciri-ciri orang yang saat ini selalu mengingat kamu. Aduh, kartunya ya. Bagaimanakah saat ini ciri-ciri orang yang masih selalu ingat kamu? Ada Six of Cups ya kan? Seseorang ini masih mengingat kamu. Six of Cups ya, dia mengenang kamu ya, tentang satu perjalanan yang pernah kalian jalani berdua ya. Dan aku lihat di sini energi kamu masih belum bisa dia lepaskan ya. Dia beralih pergi gitu ya dari diri kamu, ingatannya selalu tertuju kepada kamu. Dan hari ini pun di kartu pertamanya ada Six of Cups, yaitu tentang kenangan, yaitu tentang uh, sesuatu yang pernah dia berikan kepada kamu ataupun kamu kepada dia. Dia mengingat kebaikanmu ya, dia mengingat parasmu, dia mengingat apa yang sangat mengesankan di dalam hubungan ini. Dan hari ini dia mengingat hal tersebut karena ya aku lihat memang energi ini mungkin adalah seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu ya di beberapa waktu lalu, atau seseorang ini adalah orang yang pernah kamu mungkin menjalin hubungan dengan orang tersebut ya. Aku ngerasa mungkin dia adalah seorang mantanmu gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri orang tersebut. Di sini ada ada Wheel of Fortune ya, dan ini bisa orang di masa lalumu ya. Dan dia hadir kembali dan energinya masih terus mengikuti kamu ya hingga hari ini, karena mungkin sudah apa ya, takdir ya. Mungkin juga bisa dikatakan ini adalah sebuah ujian untuk kamu. Ya bisa dikatakan seperti itu karena ada roda takdir ya yang berada di tengah-tengah hubungan kamu dan dia. Dan ini juga mungkin atas kehendak semesta ya, kamu dipertemukan, kamu juga dipisahkan, atau kamu juga hingga hari ini mungkin masih baik-baik saja dengan dia, masih romantis ya sama dia. Kita lihat lagi ya, siapakah orang yang saat ini masih mengingatmu ya. Seseorang ini dia punya penampilan yang cukup sederhana ya, tetapi dia mampu menarik perhatian orang lain karena karakternya ya. Dia juga terbilang seorang yang humoris, seorang yang mudah sekali bergaul ya, tetapi dia bukan orang yang mudah untuk dekat dengan siapapun ya. Orangnya agak pemilih ya, meskipun dia orangnya asik tapi dia pemilih ya, tidak serta-merta atau gampang untuk dekat dengan siapa, tapi mungkin orang lain merasa nyaman dengan orang ini karena dia humoris,
selalu ceria gitu ya, jadi orang nyaman gitu ya dekat dengan dia. Dan dia juga termasuknya bukan orang yang suka ikut campur dengan urusan orang banyak, apalagi orang-orang yang tidak bisa menjaga dirinya ya, dari bahasanya, mungkin juga dari tutur bicara. Karena orang ini ya, ciri orang ini adalah orang yang mampu memperlihatkan kesopanannya ya. Dia karena ingin dihargai oleh orang lain, maka dia pun menghargai orang lain. Dan dia orang yang sangat percaya diri ya, seseorang yang selalu menjaga um, apa ya, menjaga dirinya lah dari hal-hal yang uh, apa ya, yang jelek gitu. Dia tidak mau orang lain menilai buruk terhadap dia, makanya dia selalu menampilkan atau menjaga batasan dia ya, terhadap orang-orang yang tidak dia sukai atau tidak sefrekuensi dengan dia. Karena aku lihat di sini dia tipe orang yang menjaga diri ya, gitu. Dia selalu dia memperhatikan penampilan, tutur bicara dia dengan orang lain. Dan dia juga bukan orang yang kayak suka SKSD, bukan ya. Tipe orang yang ceria, humoris, tapi bukan orang yang gampang ngedeketin siapa gitu. Tapi justru dia dicari orang karena sifatnya yang menggembirakan ya, yang menyenangkan, sehingga siapapun orang yang udah pernah ketemu sama dia tuh kayak senang ketemu lagi gitu ya, selalu dicari gitu karena karakternya yang menyenangkan. Kita lihat lagi ya. Seseorang yang saat ini masih selalu mengingat kamu. Aku lihat memang dia jiwa feminis ya. Ini orangnya gampang baper, gampang tersinggung, gampang sedih ya. Terus juga gampang emosi, dan juga dia gampang mendiamkan sesuatu ya. Orang ini kalau punya masalah dengan kamu, dia akan banyak mengalah gitu ya. Akan banyak tidak tidak menjelaskan dirinya siapa, kelebihannya bagaimana, tapi dia banyak diam ya, banyak diam. Dan dia selalu menonjolkan sisi kelebihannya itu. Mungkin ya, saat saat bicara memang dia selalu bisa gitu ya, memberitahu kamu bahwa kelebihannya dia seperti apa ya. Orangnya memang gampang sekali baper ya, gampang marah gitu, gampang tersinggungan. Jadi kamu juga orang yang selalu hati-hati juga, suka jaga bicara gitu, jaga tutur bahasa, sama kamu juga ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin orang melihat dia baik, tapi kamu juga melihat memang dia baik, tapi dia gampang banget kayak tersinggungan, gampang banget marah gitu. Jadi kamu layaknya seorang perempuan ya, feminis, jiwanya tuh gampang seduh, gampang sedih gitu ya, gampang menarik hal-hal yang ucapan itu mungkin cuman biasa aja, tapi dia mungkin menariknya hal yang sangat bisa dia pikirin berhari-hari gitu ya. Kalau kamu mungkin bicaranya memang fakta, tapi dia tidak terima gitu ya dengan fakta kekurangan dia yang kamu ucapkan gitu ya. Jadi kamu sangat-sangat menjaga bicara kamu juga, karena orang ini terlalu baper, terlalu juga mengejar pujian ya. Queen of Pentacles ya, orangnya gampang sedihan gitu, gampang kepikiran gitu tentang ucapan, penilaian orang lain terhadap dirinya, termasuk juga kamu ya. Jadi kamu orang yang hati-hati juga dalam bicara sama dia. Oke, siapakah orang itu yang hingga hari ini masih mengingat kamu? Di sini ada High Prince ya, The High Prince. Seseorang ini orang yang pintar, orang yang banyak mungkin rahasia. Kamu benar-benar nggak tahu ya sama dia nih, nggak tahu apa yang bakal dia lakukan gitu ya, seperti apa besok dia akan keluar dari persembunyiannya ya. Orangnya nggak gampang gampang gaul gitu, gampang ketemu sahabat, ketemu temen, tapi orangnya nggak gampang terbuka gitu ya.
Kamu aja yang mungkin mungkin dekat dan atau pernah menjalin hubungan sama dia aja, kadang kesulitan ya untuk mencari tahu bagaimana dia. Terus, kayak dia tuh nggak seneng apa ya, dilihat ya, tidak pernah memamerkan lah gitu diri dia di media sosial, atau memang juga mungkin dia orang yang senang sekali memamerkan diri di media sosial, tetapi mungkin dia pakai trik supaya orang itu penasaran dengan dia ya, dengan kelebihan dia, dengan pengetahuan dia. Orangnya pintar sekali membuat orang lain penasaran, termasuk kamu yang mungkin kadang cemburu ya dengan sikap dia seperti, karena kalau udah kayak The High Prince ini bisa jadi kamu juga orangnya agak cemburuan, karena dia mungkin orang yang memperlihatkan banyak kelebihan ke orang lain gitu ya, pengen dipuji orang lain, tapi dia nggak pernah ngejelasin ke kamu, nggak pernah ngasih tahu ke kamu. Jadi kamu nggak pernah lebih dulu tahu dibandingkan orang lain, itu yang membuat kamu cemburu. Dia lebih seneng kayak dapat perhatian dari orang lain gitu ya. Orangnya memang seneng dengan pujian, dia selalu memperlihatkan karakter kalemnya gitu, padahal dia lagi cari perhatian ya. Memang tipe orangnya gitu, dia sering cari perhatian sama orang lain ya. Tapi dia sampai hari ini masih mengingat kamu ya. Ini hanya ciri-ciri saja ya, bukan berarti apa namanya, dia tidak mencintai kamu, tapi memang orangnya seperti itu ya. Orangnya ya terkesan kayak sembunyi, rahasia gitu. Padahal itu trik dia untuk mendapat perhatian dari orang lain, termasuk dengan kamu. Dan siapakah dia, orang yang hingga hari ini masih selalu mengingat kamu ya. Dia seorang yang mungkin pemberi, atau apa ya, suka apa ya, kalau aku lihat gini nih, dia suka nyeramahin orang, atau dia suka kasih pesan penting sama orang lain untuk tidak berbuat yang melanggar, untuk tidak angkuh, untuk tidak keluar batasan mungkin dalam menginformasikan segala sesuatu ya. Dia orang yang selalu memberi peringatan kepada beberapa orang yang mungkin dianggapnya sesuai pandangan dia tidak baik, tidak menjalani apa, aturan ya, tidak, pokoknya banyak yang melenceng yang menurut pandangan dia itu salah, dia pasti akan tegur orang tersebut ya. Dan aku lihat orang ini juga termasuk juga orang yang sangat menjaga image ya, menjaga image-nya agar dia tidak ketara gitu ya, apa yang selama ini dia tutupi, dia sembunyikan gitu. Tapi memang hanya orang-orang terdekat ya, dia orangnya nggak main-main loh teman-teman ya. Dia punya banyak teman, punya banyak kenalan yang apa ya, yang memiliki kedudukan, yang memiliki popularitas ya. Bisa juga dia dekat dengan orang-orang yang memakai seragam gitu ya, atau orang-orang yang bekerja pada pemerintahan gitu ya. Terus pokoknya orang-orang yang keren-keren gitu ya, yang punya nama, yang punya kelas gitu ya. Orangnya nggak, bukan orang sembarangan, tetapi ya apa ya, mungkin kalau aku lihat dia bisa saja bekerja di dalam bidang hukum, ataupun dia sebagai seseorang yang dimintai apa namanya, apa yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain ya. Atau mungkin juga orang ini memang bekerja di tempat apa ya, ada kaitannya dengan kepemerintahan juga ya, bisa bisa termasuk ke sana. Kalau memang tidak, mungkin dia seorang abdi negara gitu ya, atau dia seorang yang memiliki pasangan, atau kamunya gitu ya, atau kamunya gitu ya, yang punya pekerjaan seperti ini ya. Intinya dia bukan orang yang sembarangan, orang yang sangat tenar juga, orang yang eh, didekati dengan orang-orang yang kelas lah gitu ya, yang punya popularitas. Kalaupun tidak punya popularitas, tapi dia punya image-nya bagus, baik gitu ya, seperti apa, bintang gitu, atau orang yang punya derajat ya gitu ya. Maaf kalau berlebihan, tapi memang seperti itu ciri-cirinya ya. Dan kita lihat lagi kenapa dia tidak bisa melupakan kamu dan selalu ingat kamu ya. Kenapa
Oke, di sini energinya feminim ya, dan feminim dan juga maskulin teman-teman ya. Usianya bisa sesama dengan kamu ya, atau dia jauh lebih dewasa daripada kamu ya. Dan kita lihat kenapa dia masih selalu ingat kamu. Kita lihat. Kenapa dia tidak bisa melupakan kamu? Kenapa selalu ingat kamu? Di sini ada The Hermit, teman-teman. Ya. Kenapa? Aku lihat dia apa ya? Melihat kamu seorang yang memiliki sikap keibuan, ya. Atau mungkin juga kamu orang yang penuh perhatian, ya, selalu memberikan kenyamanan, selalu menyembunyikan kebenaran. Mungkin hubungan kalian ini adalah hubungan rahasia gitu ya, atau hubungan yang tersembunyi, tapi kamu mampu menjaga hubungan ini dengan baik ya, sehingga dia merasa sangat percaya dengan diri kamu karena hal tersebut ya. Dan aku lihat dia juga apa ya, kenapa masih selalu ingat kamu, karena dengan kamu ya, dia bisa melihat seperti apa, sejauh mana diri dia gitu ya. Dia bisa menjadi dirinya sendiri. Terus seseorang ini juga punya apa ya, seperti punya sisi yang baik karena dibangkitkan atau terbangkit oleh sikap kamu yang baik, sikap kamu yang ramah, sikap kamu yang perhatian, keibuan, dewasa ya, yang membuat dia selalu sadar dengan hal-hal kebaikan ya. Kenapa dia selalu ingat kamu ya? Karena sikap kamu yang baik yang seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Kenapa dia masih selalu ingat kamu? Di sini ada Nine of Wands dengan bersebelahan dengan Six of Wands ya. 6 tongkat dan 9 tongkat. Kenapa? Aku lihat dia belum move on ya. Ini adalah orang masa lalu kamu berarti ya. Orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, belum, tidak sempat sampai menikah, atau mungkin sudah menikah tapi kalian berpisah ya. Dan hingga hari ini seseorang ini belum bisa move on ya. Dia hingga hari ini masih terus keingatan kamu karena dia sangat mencintai kamu ya. Dia masih menyayangi kamu, dia pingin apa ya, pingin mengembalikan energi itu kembali, atau pingin semua itu kembali lagi ya, seperti dulu, masih dalam keadaan baik-baik saja, dan dia sedang mempertahankan ya. Kalau kamu mau tahu, dia sedang mempertahankan hubungan ini ya, dan dia merasa bahagia gitu loh, bisa mempertahankan, bisa merawat perasaan dia yang hingga hari ini dia masih mencintai kamu, hingga hari ini dia masih terus ingat kamu. Itu namanya dia merawat ya, bukan karena dia konyol gitu ya, selalu ingat kamu untuk mendatangkan kesedihan di dalam hati dia, kesepian di dalam kehidupan dia saat ini, tidak, tetapi dia menjaganya, mempertahankannya karena dia yakin sekali bahwa hubungan ini masih akan berlanjut, masih akan ada apa namanya, lanjutannya lah, episode selanjutnya gitu. Masih yakin sekali bahwa dia mampu bertahan menunggu kamu dan kelak akan bersatu kembali. Ini keyakinan dia. Ada Six of Wands atau ada 6 tongkat, di mana 6 tongkat ini adalah suatu perasaan gembira, suatu perasaan luar biasa bahagia ya, karena dia mampu berjuang, mampu melewati ujian ya, dimana mungkin dia merasa ada apa ya, ada gejala untuk perpisahan, tapi dia mampu untuk menjaganya. Mungkin saat ini ya, yang aku lihat teman-teman semuanya, kenapa dia masih ingat kamu ya, karena dia masih mencintai kamu ya. Di sini dia merasa nyaman dengan kamu, merasa dia menjadi dirinya sendiri, dan merasa senang gitu ya, bisa memperhatikan kamu, atau diperhatikan, atau diperdulikan oleh kamu, dan hanya kamu yang
hingga hari ini, hingga saat ini yang dia inginkan ya untuk menjadi teman hidupnya, teman bicaranya, teman apa ya, dalam masa depannya ya. Tetapi di situ energinya memang yang aku lihat ya, saat ini sulit untuk bergerak maju mungkin karena keadaan kalian yang apa ya, yang jarang atau belum pernah ketemu. Di sini juga hampir membuat hubungan ini hancur, hampir membuat hubungan ini tidak berjalan pada tujuannya ya. Dan kenapa orang ini sampai hari ini masih ingat kamu? Ada Two of Cups teman-teman semuanya ya. Luar biasa banget ya. Wow, pokoknya kartunya positif, keren gitu ya. Aku lihat teman-teman ya, kenapa dia masih selalu ingat kamu, dia masih mencintai kamu ya. Hingga hari ini hanya kamulah yang bisa mendatangkan hal-hal yang positif di dalam kehidupannya. Hingga hari ini hanya kamu yang mampu membuat dirinya tertarik atau apa ya, merasa istimewa di dalam kehidupannya. Dia ngerasa dicintai oleh kamu, merasa bahagia, merasa istimewa ya, merasa hanya kamu yang mampu ya, yang mampu untuk mendapatkan hatinya, yang mampu membahagiakan jiwa dia ya. Two of Cups, dimana dia sangat tidak ingin kehilangan kamu, dimana saat ini ya dia masih menunggu kamu karena perasaan cinta ini begitu besar sama kamu. Mungkin dia akan mengatakan dengan terus terang apa yang sedang dia rasakan, hingga dia masih selalu ingat kamu ya. Karena aku lihat kamu adalah orang yang, atau tipe orang yang selama ini dia idam-idamkan, dia inginkan, dia cita-citakan ya. Dan kita lihat di sini teman-teman, untuk energi dia. Oke, di sini ada Three of Cups ya. Oke, hubungan ini adalah hubungan yang hubungan yang tersembunyi, hubungan dimana lebih dari dua orang ya. Dia kenapa masih mengingat kamu? Karena dia mencintai kamu, tetapi di hubungan ini tidak bisa bergerak maju karena kamu sedang menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Di sini yang agak kamu dia kesulitan untuk memilih siapa, harus bagaimana ya, harus melakukan apa. Ini yang bikin dia saat ini bingung, ingin memilih nomor 1, 2 atau bagaimana gitu. Yang jelas saat ini Two of Cups ya, dia mencintai kamu, dia membutuhkan kamu. Dan di sini ada Three of Cups, dimana hubungan ini lebih dari dua orang atau dia sudah memiliki pasangan. Dan ini yang membuat dia sulit ya untuk menentukan, tetapi dia merasa sangat gembira, sangat senang ya. Bahkan hingga hari ini dia memutuskan atau menginginkan adanya sebuah, atau dia akan mengajak kamu untuk bertemu. Three of Wands teman-teman ya. Di sini aku lihat hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga, sehingga ya dengan jelas banget aku lihat dia mengingat kamu ya, karena kamu orang yang spesial, orang yang dia simpan, dia sembunyikan. Dan ya aku lihat gimana ya, perasaannya dalam banget sama kamu gitu. Cuman ya hubungan kamu ini hubungan rahasia yang membuat dia nggak bisa mempublish kamu, nggak bisa terus ngedatengin kamu, nggak bisa memperhatikan kamu. Dan dia selalu ingat bagaimana kabar kamu, bagaimana dengan masa depan kamu. Dia selalu memikirkan hal tersebut ya. Dia ingin menjauhi kamu, dia nggak bisa karena dia udah jatuh cinta dan sayang. Dia ingin meninggalkan kamu, dia juga nggak bisa. Dia takut kamu dimiliki orang lain ya. Dia ingin memilih kamu tapi juga sulit ya, karena mungkin juga dia terbatasi waktunya, terbatasi kesempatannya, terbatasi segalanya, sehingga dia seperti kesulitan atau tidak bebas untuk menjumpai kamu, sehingga dia hanya bisa mengingatmu, membayangkanmu dari jauh atau dari perasaannya saja saat ini ya.
Oke, teman-teman semua, button of the deck-nya apa? Di sini ada ada Knight of uh, Pentacles ya. Memang perjalanan dia lambat ya. Ada pergerakan teman-teman, ada pergerakan ke arah kamu, tetapi lambat. Namun yang pasti aku pastikan dia akan bisa menjumpai kamu kembali. Dia masih terus akan komunikasi dengan kamu, karena di sini ada pergerakan ya. Pergerakannya memang lambat karena dia sudah memiliki pasangan ya, ataupun dia mungkin single parent, atau mungkin juga dia memang ada kesibukan ya, dia mengurus mungkin ibunya atau mengurus orang tuanya ya, sehingga dia sangat sulit sekali untuk bisa bebas menjumpai kamu gitu. Dan aku lihat di sini tentu saja yang dia usahakan tidak hanya diam, tapi dia bergerak, tapi perlahan, tapi pasti dia akan menjumpai kamu, dia akan terus terhubung, terkoneksi dengan kamu. Kalau hari ini kamu terjeda atau kamu saling berpisah, saling diam, tapi ketahuilah bahwa dari pembacaan kita sekarang ini ya, aku pastikan bahwa hubungan kamu sama dia akan masih terjalin ya. Mungkin di bulan depan atau di sekitar Juni Juli ini ada kabar baik, kalian akan terkoneksi kembali atau ada hubungan komunikasi lagi ya. Yang jelas hubungan ini tuh sulit banget buat dia untuk meninggalkan, untuk dia melupakan kamu. Dia nggak bisa move on dari kamu ya. Di sini masih ada pergerakan di bottom of the deck-nya, dimana dia masih mempertahankan hubungan dengan kamu ya. Saat ini dia sedang istirahat atau sedang mengendurkan gerakannya ke kamu, karena mungkin ada permasalahan pribadi yang sedang dia urus, yang sedang dia selesaikan, yang menghadang ujian hidupnya dia gitu. Hidupnya dia lagi ada ujian, dan ini yang mempersulit atau memperlambat, atau merasa kamu dia sekarang agak berubah, atau ngerasa kamu dia sekarang agak kayak kurang perhatian ya. Yang aku lihat di sini dia masih terus bergerak ke arah kamu, tapi perlahan, karena dia punya permasalahan pribadi ya di dalam hidupnya dia saat ini. Dan aku lihat di tahun 2024 ini dia memang sedang memperbaiki finansialnya ya, atau keadaan pribadi dia ya. Dia sedang membangun lagi prestasinya dia yang mungkin sempat tenggelam, atau ini adalah menjadi sebuah cita-cita dia dalam kehidupan. Dia pingin kalau kulihat karirnya itu ingin lebih baik gitu ya. Jadi juga memang sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan. Ini sulit pergerakannya ke kamu ya. Di sini ya, membuat dia mungkin terhenti untuk memikirkan kebaikan atau apa yang harus dilanjutkan nanti ya gitu ya, karena dia juga nggak bisa memutuskan, nggak bisa ninggalin juga gitu, cuman memang terhalang. Kayak di sini teman-teman, kalau ada yang tidak suka ya dengan uraian dari pembacaan aku ini, nggak apa-apa, boleh skip aja. Karena yang aku tangkap seperti itu ya, intuisiku mengatakan hal yang demikian, bahwa seseorang ini masih melakukan pergerakan di mana perlahan, tapi masih ingin memiliki hubungan dengan kamu gitu. Dia tidak melupakan kamu, dia tidak melepaskan kamu, dan memang sedang ada ujian di sini ya. Dia harus memilih yang mana, dia harus mendahulukan apa gitu, karena dia bukan orang yang sendiri gitu ya, bukan orang yang saat ini bebas ya. Dia terikat, dia memiliki hubungan dengan selain kamu gitu ya. Dan ini bukan permainan kata-kata. Kalaupun ada yang mengatakan seperti itu, silahkan privat reading aja ya. Karena kebanyakan di sini laki-laki yang melihat lebih cerewet dibandingkan perempuan, karena dia merasa tidak terima ya dengan pembaca ini. Kalau nggak resonate, kalau nggak sesuai dengan energimu, jangan marah, jangan memaki-maki aku gitu ya. Kalau nggak suka silakan di skip aja gitu ya.
Mungkin kamu merasa tersinggung dengan omongan aku yang nggak terima, mungkin aku terlalu banyak mengatasnamakan perempuan ya, padahal di sini siapapun yang menonton itu ini buat dia, buat posisinya kamu gitu loh. Dia di sana adalah dia yang punya hubungan sama kamu gitu ya. Kamu jangan terlalu banyak menyudutkan, dikiranya aku nyalahin kamu, ngejelekin kamu, ngerasa kamu kekurangan. Terus kamu nggak terima gitu ya, ngerasa begitu. Kalau nggak suka pembacaan tarotku, jangan kesini, nggak apa-apa. Ya doain aja, mudah-mudahan ada subscriber yang lain yang bisa bantu aku buat terus aku eh, apa ya melanjutkan lah ya channel ini. Jangan sampai gara-gara kamu aku langsung udahan gitu. Ya, oh my god, itu laki-laki lebih parah sih ucapannya, bener-bener deh. Kalau memang ada rasa sakit yang kamu terima dari pembacaanku ini, kamu skip aja, di blog gitu ya, nggak usah ngikutin aku ya. Dan upload juga kamu bukan subscriber aku gitu ya. Dan ya udah sih ya, nggak perlu kamu ikut readingan, fun reading di channel-channel ya, di setiap apa ya. Aku lihat kamu banyak loh di setiap channel tarot yang aku cek, ada kamu lagi, kamu lagi, ternyata kamu menjelajah ya. Apakah kamu seorang reader yang sedang mencari ide? Oke, kita lihat ya, akan seperti apa hubungan kamu nanti ke depannya dengan dia ya. Di sini ada love yourself first ya. Oke. Ke depan nanti pesannya atau apa yang akan dia lakukan kepada kamu. Mungkin dia akan seperti banyak berubah ya sikapnya. Mungkin ada yang dia perbaiki karena selama ini juga mungkin dia ada kesalahan ya yang membuat eh, hubungan ini terjalin, hubungan ini terjadi. Dia lagi introspeksi diri dia. Dimana aku ngelihat mungkin dia merasa tersakiti oleh kamu, atau kamu energinya yang tersakiti. Tapi kalau aku tarik energinya, ngerasanya dia yang saat ini sedang tersakiti ya, tetapi dia mengingat kamu itu menenangkan perasaan dia saat ini, dan dia sedang memperbaiki diri dia lah, intinya gitu ya. Dia nggak mau terlihat bodoh, terlihat kurang nanti kalau ketemu di hadapan kamu, atau mungkin kamu mendengar kabar dia, dia tidak mau dan tidak ingin dirinya terlihat banyak kekurangan. Jadi dia akan memperbaiki dirinya, mencintai dirinya untuk mendapatkan perubahan yang sebelumnya mungkin kurang baik gitu. Dia ingin ada perubahan yang kamu akan menyesal gitu ya, meninggalkan dia, atau akan menyesal menolak dia gitu. Ini yang ingin dia sampaikan. Dan apa yang akan dia lakukan ke depannya kepada kamu di sini memang ya teman-teman ya, dia ingin memperbaiki dirinya karena dia ingin lebih dekat dengan kamu ya. Dia ingin menjadi pasangan hidup kamu ya. Di sini apakah akan terjadi hubungan pernikahan ini, karena aku lihat di sini kalian bukan hanya satu orang yang dia saat ini miliki. Make the effort ya, great love. Oke. Mungkin aku lihat di sini dia tidak memperdulikan bagaimana status dia atau status kamu ya. Entah kamu ini adalah seorang perawan atau bujang, atau single parent, duda ataukah janda gitu kan. Yang jelas dia memang mempunyai keinginan, ketertarikan, dan yang diinginkan dia ke depannya adalah ingin bersanding menikahi kamu atau memiliki hubungan keluarga dengan kamu ya. Dia akan melakukan usaha tersebut agar berhasil mendapatkan kamu ya, meluluhkan hati kamu. Dia akan melakukan perubahan dia dulu, mungkin dia dalam hal karir atau finansial dia kurang baik, dia sedang memperbaikinya. Kelak dia pingin banget gitu ya punya hubungan lebih, atau pingin menghalalkan kamu gitu ya, dan dia sedang berusaha untuk itu agar
dia bisa memberikan sesuatu kepada kamu dan kamu percaya ini dia lagi usahain gitu. Ada pergerakan tapi lambat, dan ini usaha dia akan membuat kamu apa ya, bisa menerima dia lah, bisa menerima keadaan dia, bisa menerima perasaannya dia, karena memang dia hingga hari ini tidak bisa melupakan kamu. Dia mencintai kamu ya. Ini bottom of the deck-nya true love ya, dia betul-betul mencintai kamu ya. Bingung aku juga karena posisinya saat ini dia sudah, atau mungkin dia sedang menuju ke arah perpisahan gitu dengan pasangannya atau bagaimana, tapi terlihat di sini cintanya kepada kamu itu betul-betul cinta ya. Dia menyayangi kamu itu karena mungkin juga kamu yang sudah memberikan banyak perhatian ya, yang dia tidak dapatkan dari pasangannya atau dari orang yang pernah dekat dengan dia sebelum kamu gitu. Dan aku lihat di sini dia akan memperbaiki dirinya untuk mendapatkan kamu ya, untuk memantaskan diri dia untuk bersanding dengan kamu. Dia akan melakukan sesuatu yang mungkin kamu akan senang dengan perjuangannya, dengan perubahannya. Yang saat ini sedang dia fokuskan adalah di finansial dan karir. Ini yang akan menjadi fokus dia, karena saat ini pun menjadi isu kalian di dalam hubungan ini. Mungkin juga karena keuangan, karena pekerjaan ya, banyak hambatan di hubungan kamu. Yang jelas dia kedepannya memang akan, atau memang punya niat untuk menghalalkan kamu, untuk melangsungkan pernikahan dengan kamu, tapi ya dia sedang usahakan itu semua ya. Dan sun, rising, moon ya harus dicek dulu gitu ya. Jadi nggak semua ini akan resonate, dan aku lihat ya dari beberapa zodiaknya yang aku sebut. Di sini ada Pisces ya teman-teman, Pisces, Sagittarius, terus ada Pisces lagi, oke. Ada Scorpio, Cancer, dan ada Libra, ada Virgo, ada Sagittarius, ada Leo, ada Cancer dan Aries. Oke, energi Cancer dan Pisces di sini gede banget ya. Mungkin juga karena Pisces, Cancer adalah orang-orang yang jiwanya kuat ya dalam mencintai, jadi nggak gampang berpaling, nggak gampang lelah, nggak gampang putus asa, selalu terus berusaha ya untuk mendapatkan yang dia cintai, yang dia inginkan ya, sesuai mungkin perasaan hati dia. Dia mengatakan memang orang ini betul-betul dia inginkan, betul-betul seperti apa yang dia impikan ya, sehingga juga mungkin sudah terlibat kisah asmara sehingga sulit sekali untuk melupakan. Bahkan aku lihat dia juga tidak bisa melupakan kamu karena kamu benar-benar cintanya, kamu benar-benar apa ya, ya true love-nya dia gitu loh ya, dan itu dia dapatkan dari kamu. Teman-teman semuanya minta maaf, ini saya juga tidak membenarkan, tetapi ini adalah pembacaan ya fun reading aja ya, diambil yang baiknya, buang yang buruknya. Aku tidak membenarkan, dan ini terserah teman-teman mau seperti apa penilaiannya. Dan tolong ya untuk yang masculine energy, please jangan terlalu menekan gitu ya dari pembacaan ini, karena kalian selalu pengen menang gitu ya. Dan aku sampai dibentur-benturkan gitu ya dengan kenyataan kamu itu, aku lihat juga. Dan perhatikan dari tulisan kamu pingin memenangkan komentar kamu. Aku nggak masalahin itu, please, tapi ya jangan apa ya, sudahlah, aku malas juga ngebahas. Tapi mungkin itu adalah perasaan marah kamu ya terhadap ketidaksetujuan yang aku bilang tadi. Tidak semua orang bisa resonate ya, ini energi banyak orang. Dan ambil saja kartu yang cocok buat kamu, yang tidak cocok dibuang, disingkirkan ya. Yang baik-baik saja energinya diambil, dan buat pembelajaran kamu ke depan, please ya. I'm sorry banget kalau memang ini tidak berkenan di pendengaran kamu boleh skip aja. Dan terima kasih banget udah subscribe
ya. Mudah-mudahan aku dapat subscriber dari yang lain yang bisa mendukung aku ya. Soalnya aku ngerasa gila ya, aduh bener-bener deh, energi maskulin tuh kayak ngebenturin aku banget. Ya nggak apa-apa ya, itu semua hak kalian ya yang mendengarkan. Kalian punya pandangan, kalian punya pikiran ya, dan semua itu ya sudahlah ya, memang harus ada di dalam kehidupan ini. Aku harus bertemu dengan Anda, harus berdebat dengan Anda. Itu juga sudah bagian dari takdir aku dalam usahaku hari ini ya, membuat video ini. Dan terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk doanya ya, dan segala kekurangannya milik saya, milik aku ya, dan semua kesempurnaan hanya milik teman-teman yang bisa menilai ya dari sudut pandang kita yang mungkin berbeda. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kamu semua teman-teman sehat ya, dan diberkahi dalam segala usahanya. Dadah semuanya, I love you.